bareng kita di Vlogcast Sinergi Bangun Podcast. Oke, nah kayaknya kita udah lama banget nih nggak ngobrol-ngobrol bareng Telutizen tentunya. Dan juga di waktu yang sekarang ini itu tuh udah banyak banget kayaknya Yandra ya. Di Telkom itu kayaknya ada banyak prestasi-prestasi, terus juga banyak kegiatannya juga sekarang gitu ya. Benar, kita udah melewati fase-fase yang seru banget. Sekarang sudah banyak-banyak lagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Telkom University nih. Nah betul, dan juga sekarang kita itu juga kedatangan nih, kita mengundang salah satu mahasiswa yang berprestasi dari Telkom University tentunya. Siapa tuh, Cak? Nah untuk saat ini kita mengundang narasumbernya, kita langsung panggil aja ya. Jeng jeng jeng, ada Mas Abi. Halo semuanya. Halo. Halo Abi, gimana kabarnya? Kabarnya baik, sangat-sangat bersyukur, Hmm. sangat alhamdulillah sekali. Kalian gimana kabarnya? Aku baik, kebetulan Baik Neca sih. sangat baik ya karena Betul. habis dapat apa? Jangan di sini dong. Jangan sedih dong, oke. Jadi fun fact, Abi ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi ya dari Telkom University. Dan tentunya kali ini kita bakal berbincang-bincang juga sama Abi karena keren banget sih pengalamannya gitu ya. Ya betul, dan juga sebelum itu nih mungkin Telutizen yang kayak siapa sih Abi ini, mungkin Abi bisa memperkenalkan diri dulu, dari jurusan apa, angkatan berapa. Oke, kenalin, nama aku Abi Atsgifari, biasa dipanggil Abi. Terus dari Prodi Seni Rupa. Aku dari Prodi Seni Rupa. Terus angkatan 2020. Oke, nah kalau di seni rupa tuh sebelumnya ada penjurusan gitu nggak sih Bi? Jelas ada. Jadi kita peminatan di semester ketiga. Terus aku ambil peminatannya film dan fotografi. Oke, relate ya sama prestasinya sekarang. Tapi Betul. hold dulu, karena aku mau tanya-tanya lebih lanjut lagi sih. Sekarang kesibukan sebagai mahasiswa akhir ya berarti ya, sama kayak gue nih, Kak. Betul. Nah itu gimana nih kesibukannya? Sekarang lagi fokus ini ya, pre-TA sebenarnya ya. Udah masuk bab 1. Waduh. Jadi kegiatan yang lain mungkin ditinggalkan dulu. Jadi Mhm. fokusnya ke pengen lulus tepat waktu dulu sih. Benar. Rencana 3,5 atau 4 tahun? Kayaknya 4 aja deh. 4 ya? Oh, Masih kayaknya sayang 4 Telkom aja juga deh. sih. Oh, oke. Nah, kalau dari Abi tadi udah ditanya kesibukannya apa, dan juga, nah tadi juga Abi bilang dia ngambilnya itu penjurusannya perfilman. Bener. Kenapa pilih perfilman? Cukup panjang sih sebenarnya ceritanya. Boleh cerita Oke. sekarang. Sekarang juga. Kita ada 10 hari buat Abi. Kita dengerin Abi cerita. Boleh. Sebenarnya itu dari SMP. Karena ikut OSIS juga. Terus di bagian publikasi, dekorasi dan dokumentasi. Oh ya. Jadi suka di belakang layar, suka foto, suka editing kayak gitu-gitu sih. Terus berlanjut ke SMA juga masuk OSIS. Terus kayaknya saya suka deh dengan hal-hal yang berbau teknologi. Dengan editing kayak gitu-gitu. Jadi kayak mau deh ambil untuk mengembangkan bakat juga di sini gitu sih. Oh gitu, jadi emang dari dulu banget tuh udah kayaknya gue cocoknya di perfilman ini deh, kayak gitu ya. Cocok banget kayaknya. Oke, nah kalau dari Abi sendiri kan kayak yang Indra bilang tadi, Abi itu baru aja mendapatkan ini ya, prestasi. Nah, boleh nggak sih di spill itu apa sih prestasi yang baru saja Abi dapatkan itu? Oke, jadi prestasinya itu terseleksi official itu masuk di Bandung International Student Film Festival. Itu tuh yang diselenggarakan sama Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jadi memang itu salah satu festival film ya berarti ya. Iya. Dan kamu dengan Telyu itu berarti merepresentasikan Telyu dan jurusan kamu berarti. Benar. Itu jadi event tahunan dari UPI dan dari Telkom. Alhamdulillahnya masuk dari banyak itu jadi 3 film eksperimental untuk dipamerkan di sana. Oke. Oh. Kalau boleh tahu judulnya apa tuh, Bi? Violent Soul. Violent Soul. Wow.
Apa itu sebenarnya? Film itu apa? Menceritakan apa sih kalau boleh tahu? Jadi sebelum kita jauh sebenarnya sih, Mm-mm. mungkin kalian dan teman-teman di sana, penonton-penonton mungkin taunya kayak film itu yang komersil, Yes. Yes. Nah, iya. yang film yang antar tokoh itu berdialog kayak Oh, gitu. Ya. Nah, di film eksperimental itu nggak ada yang kayak gitu. Oke. Karena film eksperimental itu membahas tentang eh simbol, semiotika. What is symbol? Apa Jadi gini, maksudnya? simpelnya dalam film itu kenapa aku pakai tokoh perempuan. Nah, Mm-mm. itu tuh Oke. itu simbolnya tentang maskulinitas, Oh. alpha woman. Nah, sih. tarik daripada itu jadi kita banyaknya pakai simbol sebenarnya. Jadi film eksperimental itu mungkin belum bisa dinikmati banyak dari orang-orang di Indonesia sebenarnya. Emang harus yang hobi banget atau enggak yang paham banget sama semiotika itu sebenarnya. Karena emang filmnya itu enggak ada dialog. Jadi bikin orang tuh kayak mungkin bertanya-tanya ini filmnya mau kemana, alurnya bebas Jadi kayak banget. tersirat gitu. Tersirat, benar. Kenapa harus pakai lampu merah, lampu biru, apa maknanya kayak gitu-gitu sebenarnya harus dikonsepin dari awal. Oke, wow. Wow. Ini berarti prosesnya panjang ya, Bi? Sangat panjang. Berapa SKS itu? Oh, bukan SKS lagi. Berapa tahun? Sebenarnya ini tugas film studio. Jadi kita dibuat kelompok terus dibagikan tema untuk membuat film tersebut. Jadi ada temanya tentang perempuan, temanya tentang horor, maskulinitas. Nah, kebetulan kelompok aku itu dapat maskulinitas. Oke. Nah, aku dan teman-teman aku itu belum ngerti dan belum memahami tentang maskulin itu sendiri. Itu awalnya karena yang ada di benak kepala kita itu maskulin adalah cowok yang macho, yang berotot. Yes, Itu that's right. Stigmanya kayak gitu stigmanya ya. kayak gitu. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang berbeda karena film eksperimental salah satunya adalah kayak gitu. Jadi kita buat salah satu karakter perempuan yang mempunyai sifat alpha woman. Alpha woman itu kayak punya kependirian yang kuat, Benar. punya kemandirian juga. Terus susah untuk jatuh cinta sebenarnya sih. Oke. Tipe-tipe cewek-cewek zaman now lah ya. Iya, betul. Karena kayak aku gak butuh cowok deh kayaknya. Bener. Aku bisa bikin itu sendiri, aku bisa ngelakuin itu sendiri. Betul. punya Kayak gitu. pendiriannya gitu kan, lebih ke sekarang tuh pada independent woman gitu. Betul. Jadi itu maskulinnya itu dari sisi itu ya. Iya. Wow, sangat sangat mind blowing sekali sebenarnya nggak sih? Iya, Kayak betul. maskulinitas tapi bisa ngarahnya ke cewek nih, terus dibentuk lah segmen dari maskulinnya itu dari situ. Keren, Iya, keren. Lagi ngangkat isu zaman now banget nggak sih? Iya lagi kayak benar-benar kayak kayaknya apa yang cocok ini nih kayak. Ini, Eca kayaknya alpha woman ya. Wah. Apakah masih membutuhkan pria-pria? Iya. Oke, nah karena tadi Abi juga udah cerita ke gimana untuk proses-prosesnya sampai jadi tuh si filmnya. Nah, kalau dari Abi sendiri kayak what you feel setelah ternyata kamu masuk nih ke film eksperimental terpilih gitu. Oke. Awalnya itu film itu jadi gini. Untuk masuk ke festival kita harus mendaftarkan film kita ke namanya Film Freeway. Itu adalah situs terbesar buat para filmmaker buat upload festival di sana. Oke. Setelah aku upload, aku tuh awalnya emang iseng-iseng doang. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Jadi iseng-iseng doang buat upload film eksperimental ini. Terus pertama itu awalnya coba di UK. Dan keterima juga official seleksi di sana. Jadi pameran di sana selama 2 minggu kurang lebih. Ke UK-nya langsung? Akunya enggak, cuman film aku udah kesana duluan ya. Oke. Nah, itu salah satu yang bikin aku
pemantik buat semangat. Yes. Terus ada event selanjutnya dari dosen kayak ngasih tahu kayak coba submit ke sini gitu. Dan salah satunya ya aku submit ke BISFF itu tadi, BIS gitulah pokoknya lah ya, pokoknya ribet lah ya namanya, Gitu. pokoknya itulah. Dan alhamdulillahnya itu apa ya, senang karena dapat notifikasi bahwa filmnya itu terseleksi gitu. Oke. Dan aku mau nanya deh, di UK itu ini film yang sama kan? Film yang sama. Oke, wow, keren ya. Berarti memang udah banyak mengarungi dunia festival film gitu ya. Amin Amin ya. Nanti nextnya bakal lain lagi festivalnya mungkin ya. Semoga, alhamdulillah, Semoga ya. amin. Nah, kalau sampai sekarang, apakah Violence ini atau yang film ini yang kamu festivalkan ini menjadi film pertama kamu atau ada film lain yang sebenarnya kamu udah produksi sebelumnya, Pi? Oke, jadi sebelum Violence Soul ini ada beberapa film. Oke. Mungkin Violence Soul udah film ke-5 atau ke-6 dah. Jadi Banyak ya? genre yang aku bikin emang bervariatif. Oke. Jadi Ada kayak apa tuh? video art juga ada, video art. Terus ada film tentang film horor juga ada. Suster Ngesot? Oke. Bukan. Jadi kalau kalian tahu ada film Pamali yang baru keluar, Oh ya. nah itu ceritanya mirip sama film aku yang 2 tahun lalu. Oh, berarti oke. Mirip Oke. banget pokoknya itulah ya. Sama ada film tentang keluarga juga banyak. Dan kemarin baru sempet syuting juga tentang film tentang keluarga juga yang sangat mengenaskan sebenarnya, karena ibunya itu diceritakan sedang buta. Wow. Dan semoga aja November ini bisa diproduksi, bukan diproduksi, maksudnya udah disebarluaskan. Sebarluaskan ya, rilis gitu. Nah, apa ya? Yang tadi kayak film-film itu pengonsepannya tuh kayak gimana sih modelannya, kayak dari sisi kamu sendiri tuh proses produksinya dan segala macamnya, kepo deh. Oke, jadi kebanyakan yang film itu aku sebagai yang nulis. Aku script writernya. Karena aku senang buat mengatur tokoh, buat alur yang sangat plot twist sebenarnya. Terus hidupannya artis juga. Ya, pokoknya dari aku suka nulis itu jadi kayak banyak yang aku kembangkan sebenarnya. Jadi kayak misalnya aku pengen buat film horor nih kemarin. Aku ambil dari isu apa dulu nih. Jadi aku riset dulu karena aku kan gak punya pengalaman horor tersendiri. Jadi aku sebagai penulis itu kayak pengen membuat adegannya itu kayak lebih real. Itu salah satunya ya aku riset, terus kayak mengambil dari pengalaman-pengalaman terdahulu kayak misalnya ya Pamali itu tadi. Kayak misalnya di film itu tuh kayak menceritakan bagaimana kalau kita siul di tengah malam. Bagaimana jadi kayak kepercayaan sendiri-sendiri aja deh, maksudnya percaya nggak siul itu bisa mendatangkan hantu atau apa segalanya. Itu sih konsepnya emang. Aku basicnya suka nulis, jadi ya aku senang buat cerita yang rumit untuk dieksekusi sebenarnya. Oh, yang suka bikin PR nih kayak aduh ini skripnya kenapa gini sih Wi gitu. Bener. Aku kira tuh kayak buat film tuh ya udah imajiner aja gitu. Ternyata perlu riset juga ya, perlu riset. Kalau aku perlu research. Yes. Oh, oke. Nah, kan tadi Abi juga bilang kalau kamu itu adalah script writer gitu ya. Berarti ada timnya. Iya. Nah, kalau dari Abi sendiri gimana sih cara ketemu tim yang cocok nih gitu? Kan juga orang biasanya oh enggak, gue maunya kayak gini, selera gue kayak gini, gue kalau nge-shoot harus kayak gini gitu. Gimana cara menyatukan isi kepala kalian gitu? Itu sebenarnya problem terbesar kalau dalam satu tim ya. Karena emang menggabungkan beberapa argumen itu sangat susah. Jadi kalau aku
aku sebagai scriptwriter itu udah nulis cerita. Aku sendiri. Aku Oke. sendiri nulis cerita, udah jadi sinopsisnya, udah lengkap. Aku kasih ke produser. Mm-mm. Produser baca, produser bilang bagus. Baru itu eksekusi mulai dari perdetailan satu persatu. Jadi aku nggak minta pendapat banyak orang. Mm-mm. Kecuali pas reading. Kecuali pas reading antar pemain, antar cast. Mm-mm. Baru tuh kayak enaknya nih ngomongnya kayak gini nih. Nggak cocok, kurang lugas bahasanya, kurang luwes gitu. Mm-mm. Itu tuh boleh diubah. Tapi kalau menurut aku penceritaannya aku pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gimana pun caranya, pokoknya awalan A harus berakhiran Z. Nggak boleh ya. ber Tiba-tiba main selang gitu Iya, ya. iya. Kalau aku kayak gitu buat scriptwriternya, kalau aku kayak gitu. Iya, kalau kamu. Iya, takutnya kan. Berarti memang ini versi Abi banget ya gitu. Iya. Dimana, Iya. berarti setiap mungkin writer, setiap produser dalam sebuah pembuatan film tuh punya caranya yang beda-beda gitu. Benar. Jadi memang kalian tuh punya taste-nya, Iya, benar. rasanya yang beda gitu ya. Pasti sih, karena kan film-film garapan sutradara ini pasti kayak punya aksen yang berbeda gitu ya. Punya ciri khasnya sendiri lah gitu. Nah, kalau Benar. kamu dari sisi kan tadi kamu udah bilang penulisan dan segala macam. Nah, kalau kamu apa sih yang kamu rasain setelah 6 film yang kamu garap ini, itu ini loh taste aku tuh di modelan kayak gini gitu. Dari Oke. sisi apa itu film-film kamu tuh? Kalau kebanyakan film aku itu taste-nya, genrenya sebenarnya lebih ke keluarga awalnya. Karena aku lebih senang melihat kehangatan sebuah keluarga gitu sih. Seperti keluarga Maaf ya kalau keluarga yang family man sekali Abi ini ya. betul Bagi sekali. yang mau hubungin Abi, Halo Mbak Dira. Terus aku tuh suka cerita yang di luar ekspektasi penonton sebenarnya. Jadi aku suka dengan membuat aktor utama itu meninggal atau apa kayak gitu-gitu sih sebenarnya lebih tragik gitu ya. iya, Tragis. suka apa ya? Membuat aktor yang pertama yang katanya akan ada dari awal sampai akhir itu kayak enggak, aku bikin akan mati gitu. Jadi dibikin kayak don't let anyone know your next move gitu Betul, ya. betul. Kira dia bakal hidup sampai akhir. Mati, Bos. Itu sih. Kalau Oke. karakter aku kayak gitu sebenarnya. Oke, lebih ke ngusung sesuatu yang unik lah ya, konsep yang unik dari film-film pada umumnya gitu. Ya, Nah, betul. perjalanan dari sekarang kan kita bahasnya Bandung International Student Film Festival atau BZUP gitu. Nah, itu selama perjalanan ini apa momen yang menurut kamu paling berbekas banget dan itu ngebuat kamu sampai sekarang itu yang jadi trigger aku untuk buat next film lagi gitu. Oke. Jadi setelah aku ikut pameran kemarin, aku ngerasa kayak sangat di respect, sangat dihormatin sama orang-orang eksternal. Jadi kayak kita tuh juga sebagai pembuat film, sebagai tim dari film tersebut juga kayak merasa dihargai. Nah, itu tuh yang harus ada juga ditiru juga sih sebenarnya untuk di Telkom bagian yang film-film juga, prodi-prodi film, kayak mereka tuh harus punya karakter untuk respect terhadap karya orang. Itu. Jadi kayak apa ya? Kalian dikasih wadah untuk pameran, tidak hanya berpameran, cuman kalian bisa berdiskusi, bisa bebas berekspresi. Itu yang harus ditekankan dan terus ditonjolkan sebenarnya. Iya, kalau aku dari sisi pengalaman dapetin respect yang sangat besar gitu. betul. Dapat penghormatan lah yang sebesar-besarnya bagi pembuat film ya. Capek ya kan, capek gak sih, belum lagi skripnya, syutingnya, cocokin jadwal sama yang lain-lainnya gitu. Betul. Oke, nah kalau dari Abi sendiri setelah 6 film Abi yang sudah ada itu, kira-kira nih beban ya.
sekarang kan jadi scriptwriter. Apakah nextnya akan tetap menjadi scriptwriter atau mungkin kadang-kadang aku mau jadi director aja deh. Aku mau coba jadi mungkin di depan kamera aku mau jadi talentnya gitu. Oke, Atau oke. mungkin mau pindah lain nggak film lagi kayaknya udah cukup deh 6 aku capek gitu. Ya, aduh jangan dong. Jangan dong ya. Jangan. Kalau aku sendiri aku suka buat tadi yang aku bilang nulis itu. Jadi kayak aku akan kembangin semua potensi aku untuk buat cerita yang unik dan lebih menarik sebenarnya yang aku pengen gitu. Untuk yang aku misalnya pengen jadi kamera kah atau misalnya editing sebenarnya aku mau, cuman kalau dalam film kayaknya aku nggak dulu deh, karena kayak mungkin ada yang ahli buat hal-hal tersebut dan aku tuh kayaknya ahlinya dalam pembuatan cerita kayak pengaturan tokoh sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya aku ahlinya di situ. Dan kalau misalnya kedepannya sih aku pengen lanjut sebenarnya ya, misalnya S2 Oh. cuma ya nanti kita lihat lah ya. Pengennya di luar juga sih. Di luar ya. Luar mana tuh? Luar banyak banget. Luar negeri Luar lah. negeri ya. Di mana maunya? Siapa tahu kan bisa didoain sama Teletizen mungkin Iya. kan. Amin. Pengennya di mana ya? UK kayaknya. UK ya. Terlihat sih kayak jawabannya pasti UK karena tadi Filmnya udah duluan ke sana. Oh, filmnya pergi survei ke sana. Di sini cocok deh. Masa aku belum kesana kan? Ya, aduh. Pengen juga, pengen. Yes. Sebenarnya nextnya memang pengen tetap berkarya gitu ya dari Iya. si film dan memang kayaknya kita butuh ya film-film Indonesia lagi yang semakin bagus lagi, semakin mind blowing lagi dari sisi cerita. Itu kayaknya aku butuh asupan karena aku suka nonton film juga di bioskop. Jadi kayaknya perlu untuk film-film yang keren-keren lagi di masa depan. Siapa tahu kayak mungkin 5 tahun lagi gitu ya. Abi kayak, oh ini filmnya Abi. Wah. Di bioskop jangan lupa ya guys. Jangan Premiernya lupa. hari ini. Amin. Ditayangkan di 34 provinsi Indonesia. Wah. Yes. Nah, sekarang aku mau nanya juga, kan tadi udah banyak prosesnya dan segala macamnya. Kalau dari sisi struggle gitu, Bi, dalam membuat film, struggle yang paling kerasa banget gitu dari membuat film ini tuh apa? Untuk film Violent Soul atau film Violent Soul deh, boleh deh. Oke, kalau Violent Soul itu karena kita anggotanya berlima, jadi emang struggle-nya tuh emang ada banget. Dari kita riset dulu kan tadi aku bilang riset tadi. Jadi kita tuh pengen karakternya tuh perempuan. Tapi satu sisi ada pendapat kayak boleh deh ditambahin satu laki-laki karakternya. Jadi pendapat-pendapat itu yang buat kita kayak ayo coba dirundingin bareng-bareng, dapatnya seperti apa gitu. Jadi kita pengen ada simbolnya tuh apa-apa aja dalam film. Karena jelas kita nggak ada dialog dong. Iya. Jadi kita memang harus konsepin dari awal simbolnya mau seperti apa. Oke. Jadi misalnya karakter perempuan yang pekerja, kita buat scene-nya itu kayak dari awal mulai mengetik dengan pakai jas. Nah itu tuh udah menyimbolkan kayak wanita ini pekerja keras. Terus ada scene yang misalnya berjabat tangan, bergantian. Oke. Jadi itu memperkenalkan bahwa perempuan itu susah untuk dekat sama laki-laki. Itu sebenarnya sih struggle-nya itu ya emang konsepnya sih sebenarnya. Soalnya tadi filmnya nggak ada skrip yang ngomong gitu. Betul. Jadi emang harus tersirat dan penonton tuh mungkin bisa mengerti dan juga bisa punya perspektif yang berbeda sebenarnya sih. Jadi kalau aku lihat ini memang pengen buat penontonnya tuh kayak dari sudut pandang aku nih kayak gini gitu, atau memang pengennya penonton itu ngerti banget nih sama konsep yang ingin kamu giniin. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku membebaskan penonton itu berekspresi bagaimana mereka melihat film aku. Film aku dan teman-teman kan. Kayak misalnya simbol perempuan nih, kenapa harus perempuan? Jadi kayak misalnya ya udah karena perempuan pantas dilihat di depan kamera, kan mereka bisa bebas berekspresi seperti itu kan. Sedangkan aku menonjolkan sisi maskulinitas yang mungkin
nggak mereka ketahui. Iya, jadi Iya. kalau aku sendiri memang sukanya memang penonton itu tebak sendiri, memahami sendiri, sama punya apa ya? Imajinasinya sendiri ketika Benar nonton punya film. kayak misalnya pengalaman sendiri setelah nonton film Iya. aku. Oh. Itu. Aku tipikal penonton yang kayak gitu. Aku Oke. suka banget nonton film-film yang sebenarnya susah ketebak, tapi aku bisa buat alur aku sendiri. Jadi Nah, kayak iya. ngerasanya seru Jadi gitu. kayak tiap Seru. orang punya endingnya masing-masing Benar, ya, benar, kayak benar, benar, masalah benar. pemikirannya aja gitu. Betul ya. terus sesuai dengan perspektif mereka lah. Oh, keren sih, kayak susah banget ya, kelihatan susah banget ya itu. Pengen ya nonton ya jadinya ya. Boleh, Boleh. di mana sih? Ada nggak? Kalau di YouTube nggak mungkin ditayangin Iya, lah. Iya sih. Udah di festival bro, masa di YouTube? Cuak. Nanti boleh di share pribadi lah. Oke. Boleh di share pribadi lah. Oke deh. Terus juga kayak Abi juga sejauh ini mungkin tadi bilangnya kayak udah nyaman di film, terus juga pengen S2 di UK gitu. Terus kayak mungkin Abi sekarang ini ada nggak sih yang kayak aku mungkin mau ikut lomba lagi deh. Aku atau sekarang fokus sama pra-TA-nya aja. Oke. Sebenarnya aku orangnya bisa dibilang ambisius juga sih sebenarnya. Oke. Karena aku nggak mau lihat orang lain tuh di atas aku gitu. Padahal kita sama-sama Iya. seangkatan atau misalnya seumuran gitu. Jadi aku pengen ikut lomba terus sih sebenarnya. Jadi misalnya kemarin aku sempat ikut lomba kritik film juga. Oke. Jadi ada tuh lomba buat kritik film. Ngeritik Ngeritik filmnya. film. Oke. Jadi kenapa kita Kita punya filmnya kayak oh iya. kenapa kita harus kritik film? Karena ya untuk membangun cerita-cerita atau film-film selanjutnya gitu loh, buat lebih baik. Itu intinya sebenarnya. Oke. Jadi aku kemarin ikut lomba kritik film. Belum juara memang, cuman memang aku awalnya emang pengen belajar. Terus sekarang juga karena aku kemarin punya pengalaman kritik film, jadi aku ikut lagi yang lomba ulas film. Oke. Itu hampir sama juga, cuman emang diselenggarakan sama Dikti. Wah. Dan mungkin 2-3 hari ke depan udah pengumuman batch 1. Semoga dulu ya. Semoga ya. Semoga ya. Jangan lupa doain aku ya guys. Pokoknya kalau nggak lolos saya ikut lagi batch 2 dan selanjutnya. Enggak, saya ikut lagi bisa Mbak Mira. Tapi itu lombanya melatih ini gak sih critical thinking juga, karena kayak harus detail, kayak kan kritik film gak bisa ngasal-ngasal gitu. Benar. Yang penting gue nyalahin aja nih sih yang bikin, kan gak Benar. kayak gitu. Jadi kritik film nggak seperti itu sebenarnya. Cuman kenapa kalau setelah kita nonton film ini kita mikir kayak, aduh karakternya kok si laki-lakinya kayak gini, kok nggak gini sama orang lain kayak gitu-gitu. Kenapa jelek menurut kalian tuh, kenapa jelek gitu loh. Jadi kita pembahasan kritik film itu sesuai dengan teori-teori. Jadi ada teori menurut para ahli, kayak misalnya apa ya, teori lighting, kayak lampu-lampu itu kenapa harus dari depan, kenapa harus dari samping. Itu ada teori sama makna tersiratnya sebenarnya. Jadi kita bahasnya seperti itu. Kayak misalnya teori Blaine Brown, apa para ahli filmmaker terdahulu gitu, misalnya mengungkapkan bahwa side lighting menggambarkan tentang ketegangan dan kejelasan, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak gitulah. Berarti memang pelajarin itu ya di jurusan? Iya, ada mata kuliah Mata teori kuliahnya. media. Aku di situ. Wow, jadi menarik banget sebenarnya kalau kalian tuh suka yang dari sekarang biasanya itu ya yang mau masuk ke dunia perfilman, itu tuh adalah orang-orang yang sebenarnya awalnya suka nonton film, Iya. terus suka berimajinasi, terus dan dia tuh suka megang kamera biasanya. Nah, orang-orang kayak gini tuh biasanya kayak tipe-tipe orang yang kayak mau masuknya di dunia perfilman gitu. Salah satunya aku enggak Kalau bisa kita berdua aja buka jurusan perfilman. Udah ada di Telkom University. Nah, tadi kan sempet ngebahas soal teori-teori, soal kayak beberapa konsep-konsep yang dibawa oleh beberapa mungkin penemu ataupun sutradara. Nah, Iya, kalau iya. dari sisi Abi sendiri, siapa, aku kepo gitu loh, siapa sebenarnya sutradara favorit dari Abi?
favorit. Iya. Oke. Pasti ada dong. Banyak sebenarnya Banyak sih. ya. Tiga Salah deh. 3. Tiga. Pas banget 3. Yang pertama Gari Nugroho. Oke, Indonesia. Iya, Indonesia, dia yang buat Film apa film. tuh? Mungkin banyak yang belum nonton juga sih. Judulnya Puisi Cinta yang Membunuh. Belum. Itu dialognya aneh. Oh iya. Tapi aku suka karena kayak dialog antar tokohnya itu Mhm. dia kayak berpuisi. Ah. Bolehkah engkau kayak Oh. gitu ya itu. Filmnya kayak gitu. Selama film panjangnya seperti itu. Dialognya Oke. kayak memacu adrenalin buat ngeritik sebenarnya. Itu aku satu dia. Ah, Yang kedua Angga. Angga siapa sih? Angga Sasongko itu. Apa itu? Ya itulah pokoknya yang buat film Mencuri Raden Saleh. Oh iya. Nah, itu aduh nggak dipikirkan Yang kita lah. seplot-plot itu. Kenapa bisa kayak gitu? Keren banget Iya, gitu loh. kan? Kayak genius lah Genius dia. banget. Sama yang terakhir kalian tahu lah Joko Anwar. Oh. Apa aja filmnya? Mati Setan. Filmnya sangat gokil sih. Gokil sih. Gokil. Ide-idenya juga menarik. Beberapa filmnya juga kayak sangat visioner banget. Jadi ngemacu lagi para sutradara. Soalnya dia pernah Hmm? membuat film yang dia tulis tuh 10 tahun yang lalu. Oh. Gokil. Pokoknya gokil lah. Ini kayak udah disimpan lama. Udah simpen Kayak, lama. oh, Dan kayaknya ini tunggu. pas deh. Sudah. Nah, Film jadi gitu. Oke, itu dia 3 sutradara yang Abi suka nih. benar. Wow. Pastinya sih semua orang punya role modelnya dan pasti Betul. semoga Abi jadi salah satu nanti yang dijadiin top Iya, sutradara ya Abi. Amin. Mungkin sama tahu lagi kalau kita masih ada di sini terus kayak oh siapa? Abi Abi. sutradara aku Enggak, gitu. Abi itu yang dari Amin, Papua. amin. Oke. Oke, nah Abi kan setelah aku lihat-lihat juga aktif di himpunan ya Abi ya? Alhamdulillah iya. Ya itu sebagai apa itu Bi? Sebagai harus disebut. Harus. Wakahim, wakil ketua himpunan. Ketua himpunan jurusan Iya, jurusan apa? seni rupa. Sini rupa Seni di rupa, ya. Hawas Semu namanya. Oh, Semu Semu. namanya. Dan apakah di situ membantu kamu dalam apa? Dalam konteks apa sebenarnya yang kamu tujuin sih ketika kamu masuk ke himpunan itu? Sebenarnya membangun relasi banyak sih situ. Relasi, Itu pasti ya. awalnya karena himpunannya itu emang se-SR, seni rupa doang. Seni rupa Cuman doang. emang orang-orangnya itu yang mengenalkan banyak Oh, dari insentif orang baru gitu loh. aktif gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya aku dapat pengalamannya juga sih gitu sebenarnya. Back again kayak relasi dalam sebuah himpunan gitu kan ya, dalam berorganisasi itu kayak penting gak sih? Penting banget. Apalagi Abi kayak orangnya kan tadi udah bilang statement nih, gue ambis. Gue abis nih. Iya, pokoknya gue harus seambis itu. Emang boleh seambis itu? Emang boleh. Nah itu kayak jadinya ya nggak kaget lagi sih kalau Abi bakal apa namanya aktif banget dalam organisasi himpunan. Iya. Nah Bi, tapi kan ini penonton kita juga ada yang anak-anak SMA ya yang baru Iya. masuk Telkom University gitu. Iya. Nah kalau misalnya mereka tertarik dalam dunia perfilman, apa sih yang sebenarnya niat yang harus dibutuhkan ataupun apa sih kriteria yang sebenarnya dibutuhkan ketika kamu ingin masuk ke dunia perfilman itu? Oke, simpelnya kalian harus suka film sendiri. Film kalian harus nonton banyak film. Karena banyak referensi di sana kayak percakapannya seperti apa, pengambilan shotnya seperti apa. Terus emang ya pada dasarnya emang harus suka film dan suka bagian dari film. Jadi buat kalian yang misalnya pengen masuk di perfilman, suka film itu harus banget, ya kan? Iya. Karena kalau misalnya nggak suka terus ngapain masuk kan? Kecuali kalian mau belajar dari awal itu nggak apa-apa. Buat mengkritik sebuah film itu juga nggak apa-apa. Ya jadi ya itu aja sih sebenarnya.
Jadi memang ada ketertarikan lah ya sama ketertarikan dulu deh kamu Betul, memang betul, betul. suka sama film-film, kamu suka nonton film dulu karena biasanya memang orang kritikus-kritikus yang buat film itu Iya, iya. awalnya memang dari orang-orang yang suka Suka. film dan dia Mm-mm. tuh addicted gitu loh. Kadang-kadang fakta ya menarik itu teman-teman aku yang suka nonton bioskop itu hampir setiap film tuh ditonton gitu loh. Ayo kayak Yang Reels walaupun baru ratingnya- tonton Iya, gitu. walaupun ratingnya yang cuma sedikit, yang kecil gitu tetap ditonton. Mungkin tetap karena itu dia penasarannya kali ya, kayak kenapa bener, sih ini bener. ratingnya kecil gitu. Iya, Coba bener. aku nonton sendiri deh gitu kayak ini kenapa gitu. Yes. Terus Bi, kalau misalnya sejauh ini gitu, apa mungkin the greatest achievement dari kamu sendiri yang menurut kamu, wah ini jadi pengalaman yang paling luar biasa bagi aku. Itu salah satunya sih yang BCV itu tadi. Itu jadi salah satu apa ya, penghargaan yang terbaik lah menurut aku di film ini. Oke. Dan gimana respon mungkin orang-orang terdekat ya, Ca ya? Jadi gimana orang-orang terdekat kamu ngerespon dari achievement kamu ini? Apakah mereka sangat suportif kah selama ini dalam gini, atau keluarga gimana tuh Bi, responnya? Sangat suportif banget. Jadi setelah aku ngasih tahu aku lolos yang pertama di UK, terus berlanjut lagi ke BSFF itu sangat support banget, sangat positif sekali. Jadi langsung ditransfer. Ada. Oke. Terserah nanti. Itu kan yang kita butuh sebenarnya. Yang penting ngebak ya ini ya. Ya pokoknya kalau mau duit lebih lah, itulah salah satunya buat di itu. Kalau aku kayak gitu. Oh, oke sih. Nah, kalau dari Abi sendiri kan tadi dari yang aktor atau orang-orang di perfilman yang Abi suka itu kayak hampir setipe ya itunya, taste dalam filmnya gitu. Bener. Kalau Abi sendiri emang sukanya yang kayak gitu, yang mungkin horor, terus juga yang agak sastra gitu, atau mungkin Abi tiba-tiba kayak, oh aku pengen kayak bikin film keluarga cemara deh yang happy Oke. gitu. Kalau aku emang sukanya itu sekarang itu filmnya emang punya simbol, punya semiotik yang tadi aku bilang. Yang apa namanya, nggak secara eksplisit tapi Betul. implisit ya. Bener. Karena aku pikir yang tadi yang tadi itu kayak bebas buat penonton tuh berekspresi apa yang akan mereka dapat nantinya. Karena misalnya film yang baru tayang ini Budi Pekerti, Oh kalau iya, wah itu aku mau nonton banget itu. itu aku juga Itu kayaknya seru deh. Iya, seru banget kayaknya deh. Iya. Karena mereka ambil tone warnanya tuh gara-gara dari ambil buku itu. Oh. Buku apa sih pelajaran itu? Iya. Biru sama kuning, kayak kenapa gitu, kayak Ada aja idenya ya? Iya gitu, kayak keren dan jenius Genius banget sih. ya. Dan aku suka kayak gitu. Nah, berarti the next sutradara terbaik Indonesia mungkin ya Abi. Hai. Oke, udah didoain beberapa kali nih ya. Amin. Semoga nanti kita bisa pas launching film baru kita diundang nih ke gitu ya kan. Premier. Premiernya ya. Asik. Nah, Bi kan apa namanya? Tadi udah bilang sutradara, aku juga kepo gitu sekarang. Coba dong sebutin film yang menurut kamu film terbaik menurut kamu. Berapa Habis ya? ini kalian juga ya. Iya, Sebutin oke ya. ya. Oke. Berapa? Berapa ya? 3 aja deh. Film luar Indo? Campur. Bebas. Film luar kalau aku pengennya series sih sebenarnya. Kalau series Money Heist masih nomor 1. Oke. Money Heist nomor 1. Kedua Lupin. Ketiga dari Indonesia ya itu mencuri apa? Raden Saleh. Itu masih top 3 aku lah. Oke. Eca. Coba Kalau Eca dulu apa? 3. Aku yang pertama kayaknya karena aku emang sukanya Disney gitu ya. Oke. Jadi aku sukanya tapi yang sekarang kayak kemarin itu aku suka Cinderella tapi yang live action. Jadi kayak lebih kok ke editingnya tiba-tiba dia ganti baju gitu, kupu-kupu keliling, kenapa bisa kayak gitu? Betul. Iya. Nah terus yang kedua itu Joker. Joker. Oke.
Karena Joker yang baru itu yang kemarin kayak bener-bener wah kok tiba-tiba dia frustasi, kok dia Dia punya sifat kayak gitu nah ya? iya tiba-tiba dia ketawa sendiri jalan sendiri kayak, kenapa kayak bener-bener nontonnya harus dipelototin gitu. Iya benar. Nah terus yang terakhir aku Pengabdi Setan sih sayang satu. Oke. The best ya, Karena- the the best. best karena itu bener-bener aku emang jarang nonton horor dan itu sekali nonton horor di bioskop terus aku kayak langsung oh my god aku langsung membayangkan lonceng-lonceng itu di kepala aku. Tapi emang tau Pengabdi Setan tuh menurut aku sangat wow banget gara-gara kayak yang baru ini tuh di konsepnya bener-bener yang kayak deket sama kita, jadi ketika kita nonton pun kelihatan horor banget. Aku tuh pulang kayak dari bioskop kayak langsung gue takut banget padahal gue nggak penakut banget kan orangnya, nggak penakut sebenarnya, cuma kayak lumayan takut gitu abis nonton Pengabdi Setan gara-gara di Indonesia gitu loh, hantunya hantu Indonesia. Oke, kalau aku film pertama I love apa namanya action movies superhero, jadi aku Marvel yang Avengers. Avengers tuh masih kayak memorable banget di aku sampai sekarang. Aku suka banget Avengers. Yang kedua Avatar. Yang pertama Avatar Avatar. Di zaman kayak gitu bro, dengan animasinya yang udah sangat canggih sekali waktu itu, visualnya aku nonton di bioskop pakai 3D waktu itu ya, zaman-zaman segitu 3D masih awam-awam, wah itu keren banget. Aku nonton pakai 3D itu keren banget Avatar. Terus yang ketiga mungkin dari Indonesia itu aku suka Keluarga Cemara. Aku nggak tahu kenapa aku kayak wah ini kayaknya kalau misalnya aku membangun keluarga aku pengen kayak gitu tuh, kayak maksudnya sederhana, warm tapi kayak tetap ada intrik-intriknya ya memang wajar gitu loh, dan filmnya tuh sangat relate sama kita sebagai apa ya sebagai manusia yang pasti ada intrik bersama keluarga gitu. Jadi aku suka banget sama film itu, dan bahkan aku cukup terharu di beberapa scene. Jadi keren buat film-film Indonesia yang sekarang juga keren-keren yang Pengabdi Setan itu. Itu keren banget semakin sih. berkembang lah ya. Berkembang. Nah, karena tadi kita udah kayak ngebahas film-film yang kita suka nih. Nah, kalau dari Abi sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin ke Teletizen atau juga yang mau disampaikan buat yang penyuka-penyuka film juga nih sekarang? Oke. Paling pesannya kalau misalnya kalian sedang menekuni atau bakat kalian, tekunin aja teman-teman, karena itu bisa memotivasi diri buat lebih baik ke depannya. Kalau aku kayak gitu. Sama kayak misalnya kalian yang penyuka film, bolehlah kalian nulis-nulis juga karena aku suka nulis. Mungkin ada cerita yang mungkin menarik dan belum ada di film Indonesia, bisa dibuat sama kalian sendiri gitu sih. Wow, luar biasa. Dan aku sebenarnya kepo juga, kan setiap orang pasti punya quotes hidupnya sendiri ya. Nah, aku pengen tahu dong kayak dari kamu sendiri Bi, anything aja, apa sih yang sebenarnya kamu selama ini pegang gitu loh, kalimat yang selama ini kamu jadiin pembangun buat kamu, sehingga nanti mungkin calon teletizen bisa kayak mungkin oh iya maybe ini relate sama aku gitu. Paling aku cuman punya pesan dari nyokap aku, karena kayak 3 kata ini tuh nggak boleh dilupain dalam hidup. Ya paling kalian juga tahu kayak misalnya minta maaf, tolong, sama terima kasih. Itu aja sih. Itu etika yang harus betul. Bener banget. Dan itu juga relate sama keluarga aku, di mana memang ya kalau misalnya kita dimanapun bertemu siapapun, bertemu orang baru, orang lama, etika itu memang harus dijaga dan nomor satu. Betul. Karena dengan etikamu yang bagus, sikap kamu yang bagus ke siapapun itu akan menunjukkan value kamu lah, nilai kamu. Jadi kayak ketika kamu ketemu orang, oh orang itu akan respect sama kamu, maksudnya segen dalam artian ya kamu bakal dihargai sekali gitu loh sebagai eksistensinya sebagai orang gitu loh. Dan itu yang sering kelupaan nih sama anak-anak muda zaman sekarang tuh teletizen. Jadi buat kalian yang lagi nonton sekarang jangan lupa apa tadi Bi? Minta maaf, kata tolong, sama terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah tapi Bi, kalau misalnya nih nanti ada nih yang mungkin mau tanya-tanya ke kamu, ataupun nanti kayak pengen reach out kamu lebih jauh lagi, itu bisa di reach kemana sih? Boleh ke
Instagram aja lah ya. Ah iya, apa DM tuh ya. Instagram? Instagram di sini. Tolong editor Sini. Untung nggak digini. Sini. Abi Ads. Kalau saya gini-gini kayaknya gitu kan pusing nih. Tapi boleh di sini. Nanti gini ting. Boleh di DM aja atau pengen lebih lanjut kayaknya tentang film atau apapun itu boleh DM. Oh. Jangan lupa follow lah. Oh ya. Oh ini nggak DM aja, nggak di follow. Jangan lah. Nggak cuman Kak Abi, ini aku mau nanya dong film aku mau di. Follow dulu kids. Kids. Oke. Nah, tadi juga udah bisa di reach out di mana dan juga mungkin Abi kalau misalnya nih sekarang kayak dari sekarang mungkin 5 tahun ke depan gitu ya. Kira-kira apa ya sih yang mau disampaikan buat Abi sekarang gitu? Waduh, berat banget ya. Iya kayak ini buat aku nih. Siapa tahu Abi 5 tahun lagi nonton lagi nih si vlogcastnya. Bener. Gitu. Kayak mau nyampein apa sih? Pokoknya buat Abi 5 tahun lagi. Nangis. Nangis. Oke, cepat dimulai sekarang. Mungkin kamu belum jadi apa-apa sekarang. Mungkin di 5 tahun ke depan semoga udah berduit. Semoga udah menjadi orang yang berakhlak yang baik juga. Dan pasti apa ya? Lebih dekat dengan keluarga juga. Ya pokoknya intinya duit lah. Semoga ya Abi ya. Tolonglah kerja keras, jangan malas. Tolonglah Abi ya. Jangan malas, please. Terus Abi 5 tahun apa? Udah. Amin. Oke. Keren banget dan sangat insightful banget hari ini sama Abi. Seru ya, Cak. Betul. Podcast Seru hari ini banget. bener-bener ngebahas film, ngebahas seputar pembuatan film. Jadi aku ngerasa kayak wah, selama ini aku termasuk orang yang hobi kan dalam menonton film. Dimana kayak ya jadi ketemu orang yang membuat film pun jadi nambah sudut pandang baru nih buat aku dan juga mungkin teletizen yang ada di rumah ya, dimana kita sebagai penikmat film, sebagai orang-orang yang sering mengkritik film atau mengulas film secara pribadi, nah itu kita juga perlu menghargai yang membuat film gitu. Karena Abi sendiri sebagai pembuat film sangat bahagia sekali nih ketika kita sangat respect sama beliau, sama dia gitu kan, sama pembuat film lainnya gitu loh. Betul, karena buat film juga nggak gampang gitu ya. Jadi kayak say no tuh bajakan. Say no. Netflix. Oke, nah jadi buat teletizen nih mungkin kayak kalau seandainya film itu udah tayang di bioskop, nah nonton di bioskop kayak gitu. Ya, kalau nggak ada duit nabung. Semuanya tentang duit. Bener-bener, semua tentang duit, semua tentang film hari ini ya. Di episode kali ini kayaknya serba materialis ya, bukan? Enggak, kita realis aja. Realistis, oke. Dan tentunya di episode kali ini juga mungkin ada nggak sih yang kamu ingin sampaikan juga ke teletizen yang ada di sedang nonton mungkin ya, untuk ngajak nih mungkin ke teletizen yang lagi nonton untuk gabung di jurusan kamu. Kenapa jurusan kamu tuh sangat menarik sekali untuk di joinkan gitu? Boleh. Jadi Jadi buat teman-teman teletizen, kalau kalian minatnya di bagian film sama fotografi, boleh banget join di seni rupa di Fakultas Industri Kreatif. Betul banget. Terus nggak hanya film, kalian yang suka mengelukis atau mix media, boleh banget join di seni rupa. Akreditasinya udah apa sih, Bi? Udah A ya, guys. Jadi kayak buat teletizen nih yang mungkin pola pikirnya masih yang kayak aku kalau jadi anak seni ntar ngapain sih? Aku jadi anak seni, apakah aku akan worth di dunia nanti? Apakah aku akan masa ngelukis doang gitu ya orang mungkin bilangnya ya. Nih Abi. Lihat Abi. Sekarang sudah di Bandung International Student
Bis. Ini film Saudara di 2023. Nah, tentunya kayak apa ya? Mungkin anak-anak SMA itu pada gitu. Jadi kayak mereka pada worried sama kehidupannya, kayak masih terlalu idealis sama cita-citanya. Padahal banyak nih anak-anak muda yang sekarang tuh sebenarnya kreatif banget orangnya. Cuma karena keidealisannya mereka ngikutin yang udah pasti-pasti kayak, oh aku pengen jadi ini, jurusan ini aja yang udah pasti. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin passion kalian, kayak Abi sekarang, itu bisa jadi guys. Bisa Bisa jadi guys. Jadi. Ini filmnya sampai UK. Masuk. Boleh. Oke. Seru banget hari ini Betul. dan tentunya kayaknya karena durasi ya, kita harus berpisah di episode kali ini Iya, bersama guys. Thank Abi you, juga. ya. Nanti mungkin ada episode berikutnya, part berikutnya mungkin nggak Amin, tahu. amin. Nanti kita ngundang Abi lagi dengan prestasi lainnya. Iya, Amin. jadi tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Berat ya. Abi tuh pressure. Oke, thank you so much netizen buat yang udah nonton dan jangan lupa saksikan terus Vokes di YouTube-nya SMB Telkom. Dan jangan lupa selalu pantengin Instagram SMB Telkom dan juga websitenya di smb.telkomuniversity.ac.id. Oke, aku Eca. Aku Indra. Aku Abi. Kami pamit undur diri. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye.